Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Salsabila dari jurusan Geografi angkatan 2021 dengan NPM 210 66 50 153. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fisik batuan, dan di video ini juga saya akan menunjukkan PPT yang telah saya buat mengenai batuan tersebut. Jadi saya akan share screen. Saya akan membahas 3 batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi. Magma ini berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah hadir, baik di mantel ataupun di kerak bumi. Contoh batuan beku ialah batu basalt, batu granit, batu gabbro, batu andesit, batu dasit, dan batu diabes. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang batu basalt. Batu basalt terbentuk dari pendinginan lava, dan lava ini mengandung gas, namun gasnya telah menguap. Ciri-cirinya berwarna gelap cenderung hitam, memiliki butiran halus yang terdiri dari kristal-kristal yang berukuran sangat kecil dan berstruktur masif. Lalu yang kedua ada batu granit. Batu granit merupakan batuan beku yang berasal dari dalam perut bumi atau mutahan magma yang berstruktur granitik dan struktur holokristalin, yang terdiri dari elemen kuarsa dan feldspar. Sedangkan mineral lainnya dalam jumlah kecil seperti biotit, muskovit, hornblende, dan piroxen. Ciri-cirinya berwarna terang dengan butiran cukup besar dan terdiri dari feldspar dan kuarsa. Memiliki warna yang berbeda mulai dari abu-abu, merah muda, atau putih, tergantung pada kandungan mineralnya. Lalu yang ketiga, umumnya berukuran masif, keras, dan tangguh. Yang ketiga ada batu gabbro. Batu gabbro merupakan jenis batuan beku intrusif yang tersusun atas kristal-kristal mineral yang berukuran kasar. Batu gabbro terbentuk ketika magma cair terperangkap di bawah permukaan bumi dan perlahan-lahan mendingin menjadi massa holokristalin. Ciri-cirinya memiliki warna hitam atau hijau tua, bertekstur kasar karena terdiri atas kristal-kristal yang berukuran kasar dan berstruktur masif. Lalu ada batu andesit. Batu ini terbentuk di permukaan bumi sebagai akibat letusan Gunung Merapi. Karena itu para ahli mengklasifikasinya ke dalam bagian batuan beku ekstrusif. Ciri-cirinya memiliki warna putih keabu-abuan dan butirannya kecil. Kandungan mineral terbanyak dalam batu alam andesit adalah mineral plagioclase feldspar dan tidak memiliki kandungan pasir kuarsa atau olivin. Lalu ada batu dasit. Batu ini merupakan batuan beku berbutir halus yang biasanya berwarna terang. Batuan ini biasanya ditemukan di kerak benua di atas zona subduksi. Ciri-cirinya, mineral yang sering ditemukan dalam dasit adalah kuarsa, biotit, hornblende, dan piroxen. Kekerasannya dapat menggores kaca dan juga berstruktur masif. Lalu ada batu diabas. Batu ini merupakan batuan beku basa yang kaya kandungan Fe dan berwarna gelap terbentuk akibat tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Ciri-cirinya, batu diabas memiliki warna yang gelap dan biasanya memiliki tekstur yang halus dan juga berstruktur masif. Lalu ada batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan salah satu jenis batuan yang terbentuk sebagai hasil pemadatan endapan yang berupa bahan lepas. Batuan sedimen atau sering juga disebut sebagai endapan merupakan batuan yang terbentuk dari endapan bahan-bahan yang terbawa oleh air ataupun angin. Contoh dari batuan sedimen yaitu batu rijang, batu konglomerat, batu pasir, batu gamping merah, dan batu kalkarenit. Yang pertama, batu rijang. Batu rijang atau batu api adalah batuan sedimen mikrokristalin atau kriptokristalin yang tersusun atas silikon dioksida dengan permukaan yang licin. Ciri-cirinya berwarna kelabu tua, biru, hitam, atau coklat tua. Sejak zaman batu, rijang banyak dipergunakan untuk membuat senjata atau peralatan, seperti pedang, mata anak panah, pisau, kapak, dan lain-lain. Lalu ada batu konglomerat. Batu ini mempunyai bentuk fragmen membundar atau rounded. Ukuran diameter fragmennya lebih besar dari 2 mm. Ruang antara fragmen umumnya diisi dengan partikel yang lebih kecil. Ciri-cirinya terbentuk dari beberapa kerikil-kerikil bulat, tidak mengkilap dan tidak memiliki goresan, permukaannya tidak rata dan patahannya tidak sempurna, dan juga berat namun tidak kuat. Kemudian ada batu pasir. Batu ini merupakan batuan sedimen karstik yang terdiri dari butiran mineral berukuran pasir atau bahan organik. Di dalam batu pasir terdapat semen yang mengikat butiran-butiran pasir dan biasanya terdiri dari partikel matriks, selanau, maupun lempung
yang menempati ruang antar butiran pasir. Ciri-cirinya memiliki warna kuning sampai coklat kemerahan, tersusun dari butiran-butiran pasir, dan bersifat agak lapuk. Kemudian ada batu gamping. Batu ini merupakan batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit. Di Indonesia, batu gamping sering disebut juga dengan istilah batu kapur, sedangkan istilah luarnya disebut dengan limestone. Ciri-cirinya paling khas bersifat poros atau sarang. Memiliki warna yang bervariasi yakni putih susu, abu-abu muda hingga tua, coklat, merah, sampai kehitaman. Sifat fisik, mineralogi, dan kenapakan batu kapur dapat berubah apabila mengalami diagenesa. Batu gamping merah. Batu gamping merah adalah jenis batuan sedimen yang terbentuk dari hasil reaksi kimia atau bisa juga dari hasil kegiatan organisme. Ciri-cirinya, ukuran butirnya fine sand, berstruktur fossiliferous, dan memiliki warna oranye. Lalu ada batu kalkarenit. Batuan yang terbentuk dari proses pengendapan kembali batu gamping. Batuan ini termasuk ke dalam batuan sedimen klasik karbonat dan batuan gamping klasik dengan mineral penyusun karbonat lebih dari 50%. Ciri-cirinya memiliki warna abu-abu kecoklatan, bertekstur arenit, dan berstruktur oolitik. Yang terakhir ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah sekelompok batuan yang merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya. Transformasi ini melalui suatu proses yang disebut dengan metamorfosis atau bisa juga kita sebut sebagai perubahan bentuk. Contohnya, ada batu sekismika, batu gneis, batu marmer, batu kuarsit, batu serpentinit, dan batu filit. Batu sekismika mengandung lapisan mika, grafit, dan hornblende. Mineral pada batuan ini umumnya terpisah menjadi berkas-berkas bergelombang yang diperlihatkan dengan kristal yang mengkilap. Ciri-cirinya berwarna hitam, hijau, dan ungu, mempunyai volase yang bergelombang dan terkadang ditemukan kristal garnet, dan batuan sekis sering digunakan untuk bahan bangunan. Batuan gneis merupakan batuan yang bermetamorfosis dari batuan beku di dalam tekanan dan suhu yang tinggi. Batuan gneis sering digunakan untuk bahan bangunan. Ciri-cirinya mempunyai warna abu-abu, coklat, hitam, perak, biru, kekuningan, dan kehijauan. Ukuran dari butir batuan gneis cenderung ke menengah atau medium, dan strukturnya bervariasi. Komposisi dari batuan gneis yaitu feldspar dan kuarsa. Lalu ada batu marmer, terbentuk dari metamorfosis batuan yang mendapat suhu dan temperatur yang tinggi sehingga mengalami perubahan bentuk dan kristalisasi kalsit. Bahan utama dari penyusun ini adalah kalsium karbonat. Ciri-cirinya mempunyai warna coklat terang kekuning-kuningan, mempunyai sifat yang padat, kompak, dan tanpa foliasi, mempunyai tekstur butiran seperti gula, dan kadang-kadang terdapat fosil. Batu kuarsit, salah satu bagian dari batuan metamorf yang mempunyai tekstur kuat. Batu kuarsit terbentuk dari batu pasir yang mendapat tekanan panas dan suhu yang tinggi. Ciri-cirinya mempunyai warna abu-abu kekuningan, merah, dan coklat, berstruktur non-volasi, dan komposisi dari batuan ini adalah terdiri dari batuan kuarsa. Batu serpentinit merupakan batuan metamorf yang terbentuk dari mineral serpentin akibat perubahan basalt dasar laut yang bertekanan tinggi pada temperatur rendah. Ciri-cirinya strukturnya non-foliasi, berwarna hijau kehitaman, coklat, merah, dan hitam, goresannya berwarna putih, kilap berminyak, dan lebih keras dibandingkan kuku jari. Lalu ada batu filit, batuan metamorf yang umumnya tersusun atas sericit, mika, kuarsa, dan klorit, terbentuk dari kelanjutan proses metamorfosisme dan dari slab. Ciri-cirinya memiliki warna merah kehijauan, ukuran butir dari batuan filit halus dibandingkan dengan batuan slab. Batuan filit mempunyai ciri-ciri yang membelah mengikuti permukaan gelombang, dan biasanya digunakan untuk bahan isolator atau bahan pengantar listrik yang baik. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.